Ya tentunya semua pasti dalam keadaan sehat, bukan? Begitu juga dengan Lausa-Lausa di sini. Kami juga dalam keadaan sehat. Semua berkat anugerah Tuhan yang kita percaya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sudah siap beribadah? Oke, sudah siap? Semua duduk dengan manis? Sudah siap berpakaian yang sopan? Ya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan dulu. Semuanya boleh berdiri, kita akan nyanyi pujian. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama ya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Pimpinlah ibadah kami Tuhan Yesus, dari awal hingga akhirnya. Kau berkati kami sehingga kami boleh beribadah dengan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, semuanya ada sukacita? Ya, pastinya semuanya bersukacita. Termasuk kami di sini juga bersukacita. Walaupun adik-adik di rumah, kami para Lausa di sini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Benar. Nah adik-adik, boleh duduk mungkin, yang mau duduk silakan duduk, atau tetap berdiri saja ya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Semuanya boleh bertepuk tangan. Kita mau memuji nama Tuhan. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera.
segala di dalam hatiku diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Sekali lagi, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, ku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, sudah bersukacita semua? Amin. Kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan kita telah memberikan kita yang terbaik. Yang terbaik semua Tuhan telah berikan. Dan sekarang waktunya kita memberikan kepada Tuhan juga yang terbaik. Sudah siapkan semua persembahannya? Baik, jika sudah persiapkan, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Berilah yang terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik, semua telah memberikan persembahan. Baik, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan, Engkau telah memberikan kami semua yang terbaik. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga ingin memberikan terbaik. Apa yang kami miliki, kami berikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati kedua orang tua kami dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau memberkati mereka juga. Kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak kami, adik-adik, juga semua anak-anak Tuhan yang telah memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Semuanya boleh ambil sikap yang baik, duduk dengan tenang, ambil sikap, kita mau mendengar suara Tuhan. Ya, baik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian. Kita nyanyi dengan pelan-pelan saja, ya. Kita akan nyanyi Yesus Kupanggil. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
Halo anak-anak, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Baik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menjaga kami dan melindungi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau pimpin kami agar kami boleh mendengar, kami boleh memahami firman, dan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, di meja ini ada sesuatu yang unik. Lause tadi coba-coba berkarya, ternyata agak berhasil nih. Ada kapal, ya, kapal kertas. Ya. Kenapa ada kapal ya hari ini ya kita hari ini akan cerita sesuatu yang berhubungan dengan kapal, ya. Anak-anak, mari kita buka dulu Alkitab kita. Kita buka di Markus pasal 4 ayat 35. Ambil Alkitabnya, sudah siap? Kita akan membaca kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41, ya. Langsung akan membacakan ceritanya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Sampai di situ dulu ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya, waktu mereka selesai mengajar, hari sudah petang, sudah mau sore, ya, sudah mau gelap. Tuhan Yesus selalu mengajak murid-muridnya, "Ayo kita ke pulau seberang. Kita menyeberang." Mereka di tepi danau, ya. Lalu mereka naik ke kapal, lalu mereka jalan, ya. Oh, dulu kapalnya tidak pakai mesin seperti sekarang. Perahu mereka tidak pakai mesin. Mereka pakai layar yang bisa menggerakkan kapal itu kalau ada angin tiup, mereka jalan, ya. Mereka naik ke kapal lalu jalan. Tidak hanya satu kapal, ternyata ada kapal-kapal lain ikut, ya. Mereka lalu jalan. Oke, kita lanjut ceritanya. Oke, tadi sampai di ayat yang mana? Lalu ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa? Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ya. Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Anak-anak, Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Di situ kita belajar, kita melihat sesuatu yang luar biasa, ya. Pada saat mereka naik kapal, mereka jalan, ya. Pertama, mereka jalan dengan tenang, tidak ada gelombang, danau dalam keadaan tenang, airnya tenang. Lalu tiba-tiba ada datang angin yang kencang, ada taufan mengamuk, ya,
membuat angin yang kencang di atas danau. Nah, airnya menjadi bergelombang. Kalau di atas danau yang bergelombang, kapalnya bagaimana? Kapal itu akan berjalan seperti ini. Wah, ya, bergelombang. Mereka turun, naik, hampir terbalik. Lalu air itu naik, masuk ke dalam kapal. Wah, mereka ketakutan sekali. Ya, mereka sibuk sekali. Mereka mengambil timba, mereka kasih keluar air dari kapal supaya kapalnya tidak tenggelam. Tapi air banyak masuk. Ya, mereka menjadi sangat ketakutan. Di mana Yesus? Yesus saat itu sedang tidur. Ya, mereka karena ketakutan mereka lalu memanggil Yesus, "Guru, bangun guru, kami hampir tenggelam." Ya, kapalnya bergelombang, naik turun. Air itu sampai masuk dalam kapal. Mereka sangat takut. Mereka membangunkan Yesus, "Guru, apakah engkau tidak membiarkan kami binasa?" Ya. Wah, waktu itu Yesus bangun. Yesus bangun, lalu Yesus menghardik angin itu, awan itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Apa yang terjadi, anak-anak? Tadi yang anginnya begitu kencang, membuat gelombang yang begitu besar, kapal mereka terombang-ambing. Ya, pada saat Yesus menghardik dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Angin itu mulai mereda, dan gelombang itu pun mulai tenang. Kapal yang tadinya bergelombang seperti ini, ya, hampir terbalik dan air masuk, itu pun menjadi tenang lagi. Mereka di dalam kapal ketakutan dan bertanya-tanya, siapakah mereka orang ini? Kenapa angin dan danau pun taat kepadanya? Orang-orang lain yang kapal-kapal lain pun mereka melihat apa yang terjadi. Dan mereka pun bertanya-tanya, siapakah Yesus? Siapakah Yesus, anak-anak? Sampai angin dan danau itu taat kepadanya. Yesus adalah anak Allah. Ia berkuasa atas segala sesuatu. Kita sudah mendengar cerita beberapa minggu yang lalu. Yesus berkuasa atas penyakit. Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Mereka yang buta disembuhkan. Mereka yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa atas maut. Mereka yang sudah mati, Yesus bangkitkan. Seperti Lazarus dan anak Pak Yairus. Ya. Dan sekarang kita melihat Yesus pun berkuasa atas alam. Semua yang ada, Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat kita. Dia datang menyelamatkan kita, menebus dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib, menggantikan kita agar kita memperoleh hidup yang kekal. Dan dia sudah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Mereka yang ketakutan tadinya, mereka yang begitu ketakutan, apa yang akan terjadi? Kami akan tenggelam. Ya. Tapi Yesus bertanya, kenapa kalian takut? Kenapa kalian tidak percaya? Kita percaya pada Tuhan Yesus, anak Allah, juru selamat hidup kita. Dia akan menolong kita dalam ketakutan kita pun, dia akan menolong kita. Jadi, anak-anak, percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Yesus adalah juru selamat kita
Anak Allah yang hidup, dia berkuasa atas segala sesuatu. Kita serahkan takut kita, kita serahkan khawatir kita, dalam keadaan apapun kita. Yesus akan menolong kita kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita hafal ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita sama seperti minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Ya. Kitab Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Satu kali lagi ya. Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong. Ya. Kita ingat kalau Yesus selalu mengasihi kita, Dia akan menolong kita, Dia akan menjaga kita. Yesus adalah berkuasa atas segala sesuatu, berkuasa atas semuanya. Jadi serahkan takut kita, percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh tahu cerita firman Tuhan, dan kami memahami perintah-perintah Tuhan di dalamnya. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau menjaga kami, Engkau menolong kami di dalam segala kesulitan kami, ketakutan kami. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Biarlah kami belajar untuk percaya dan berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, tadi kalian dan Losa juga sudah mendengar firman Tuhan hari ini, di mana Allah berkuasa meredahkan angin ribut. Bukan hanya angin ribut yang Tuhan bisa lakukan, semua alam ciptaannya dalam kendali Tuhan. Adik-adik, mari semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyi lagu Allahku besar dan berkuasa. Mari semuanya berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Pakai gerakan ya. Ikut Losa punya gerakan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Semuanya ya, kita pakai gerakan ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Iya, bagi Tuhan
Itu tidak ada yang mustahil. Karena Allah yang kita miliki adalah Allah yang hidup. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir dengan baik. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Kami boleh menyanyi dengan baik. Semua karena Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Oke, kita bertemu lagi minggu depan. Dadah!